Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, siswa-siswa Bapak sekalian, dimanapun kalian berada? Semoga tetap semangat dan senantiasa energik dalam menerima materi dan pembelajaran kita pada hari ini. Syukur Alhamdulillah, tentunya kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai dengan saat ini kita telah dan selalu diberikan nikmat yang tak terhingga. Dan senantiasa kita semoga harus selalu bersyukur, karena kata Allah, apabila engkau bersyukur maka aku akan tambah terus nikmat, tetapi apabila engkau kufur, ingat azabku sangat pedih. Kemudian salawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan beliau diturunkan ke permukaan bumi ini, kita dapat menjadi membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dan semoga kita selalu nanti akan berkumpul kelak di yaumil akhir dan menjadi golongan umat Nabi Muhammad. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kita pada hari ini, kita akan membahas tentunya tentang apa sih sebenarnya kualitas pengelasan itu. Dalam bahasa kerennya, what is welding quality? Tentu barangkali kalian ada yang mungkin sudah tahu apa itu kualitas pengelasan. Dan apa pentingnya kualitas pengelasan itu? Berikut Bapak akan rincikan dan jabarkan. Mutu pengelasan adalah secara umum, pengertian mutu pengelasan itu adalah agregat karakteristik dari produk atau jasa yang memuaskan kebutuhan konsumen dalam bidang pengelasan tentunya, yang dapat diukur secara kualitatif, kuantitatif, yang sesuai dengan standar WPS, Welding Procedure Specification. Kemudian selanjutnya, capaian pembelajaran dalam mutu pengelasan yang akan kita capai nanti setelah mempelajari mutu pengelasan ini adalah yang pertama, pengetahuan logam las. Nah, ini adalah pengetahuan logam las yang sangat penting tentunya, yang harus kita kuasai sehingga nanti kalian saat terjun ke industri mampu membedakan mana logam pengelasan, mana logam non ferro, mana non logam dan sebagainya. Karena ini penting sekali, karena ini menyangkut tentang kualitas pengelasan dan juga material tersebut, bagaimana kita dalam mengaplikasikannya dan menempatkannya sesuai dengan prinsip pengelasan tersebut. Yang kedua tentunya nanti kalian akan mempelajari tentang bagaimana melaksanakan pemotongan mekanik yang sesuai dengan standar. Yang disebut dengan mekanik tentunya setiap alat, setiap benda yang dioperasikan secara manual, bisa disebut dengan tangan sendiri atau menggunakan, intinya tanpa menggunakan elektrik dan otomatis, itu adalah mekanik. Yang selanjutnya adalah pemotongan dengan panas. Nah, ini kita akan memotong dengan panas, tentunya nanti kita akan memotong dengan menggunakan perlengkapan ataupun peralatan yang membutuhkan panas. Jadi di sini tentunya pemotongan ini adalah menggunakan torch asetilin ataupun LPG sebagai bahan bakarnya. Kemudian berikutnya kita akan nanti belajar juga tentang pengenalan WPS. Apa sih WPS dan apa fungsinya? Mengapa seorang welder harus menguasai WPS tersebut? Nah, tentunya ini akan kita pelajari karena ini sangat penting sebagai pengetahuan untuk seorang welder. Yang terakhir adalah pada mutu pengelasan ini kita juga akan mempelajari tentunya pemeriksaan hasil pengelasan. Kenapa kita harus memeriksa hasil pengelasan? Karena ini adalah yang kita jual ke pasaran. Mutu pengelasan ini yang kita jual ke pasaran. Dan konsumen inginkan setiap produk pengelasan itu adalah yang berkualitas tinggi. Nah, jadi ini adalah sebagai hal yang harus kita utamakan sebelum produk pengelasan tersebut kita pasarkan. Selanjutnya, tujuan yang akan kita capai adalah setiap siswa tentunya mampu mengenal logam,
non-logam, logam ferro, dan logam non-ferro. Sekilas Bapak akan jelaskan apa itu logam. Logam itu adalah setiap material teknik yang mengandung unsur logam. Kemudian apa itu non-logam? Setiap material teknik yang tidak mengandung unsur logam. Itu adalah disebut dengan kategori non-logam. Apakah kita orang pengelasan menggunakan non-logam? Ya, tentu. Karena tidak mungkin kita ibaratkan sebuah stang las itu terbuat dari bahan logam. Apa kejadiannya? Ya singkatnya kita akan bisa kesetrum. Nah, sehingga dalam produk material teknik itu bukan hanya logam yang digunakan sebagai material teknik, tetapi juga banyak bahan-bahan non logam lainnya yang kita harus ketahui dan juga dipakai atau diaplikasikan dalam dunia teknik. Selanjutnya adalah logam ferro. Apa itu logam ferro? Logam ferro adalah logam yang mengandung unsur kebesi-besian. Contohnya adalah baja tuang, kemudian baja tahan karat yang disebut dengan stainless steel, kemudian baja lunak, dan sebagainya. Itu adalah contoh dari logam ferro. Kemudian logam non ferro. Apa itu logam non ferro? Kebalikan dari logam ferro adalah logam yang tidak mengandung unsur kebesi-besian. Contohnya seperti aluminium, kemudian nikel, kemudian timah, kemudian misalnya argentum, kemudian berbagai macam jenis. Banyak itu logam non ferro yang kita bisa lihat di tabel periodik. Kemudian tujuan yang kedua adalah siswa mampu memotong material teknik sesuai dengan alat mekanik yang sesuai dengan WPS. Jadi di sini nanti kita akan belajar bagaimana cara memotong yang sebenarnya, yang baik dan benar dengan menggunakan gergaji tangan, kemudian menggunakan pahat, kemudian menggunakan gunting potong, kemudian menggunakan gunting potong, meja gunting potong yang manual, bisa dengan menggunakan handle ataupun menggunakan kaki dan sebagainya. Yang ketiga adalah siswa mampu memotong material teknik dengan menggunakan panas. Nah, ini adalah menggunakan torch ataupun komponen las asetilin. Nanti kita menggunakan bahan bakarnya bisa LPG, bisa asetilin dan lainnya. Nah, intinya di sini kita memotong dengan menggunakan unsur panas. Selanjutnya, harapan ataupun tujuan berikutnya adalah siswa mampu membuat dan menerapkan WPS dalam kegiatan pengelasan tentunya. WPS ini sangat penting. Ibaratnya dalam sebuah lalu lintas, WPS ini adalah jalur yang harus kita lalui dan kita patuhi. Seorang welder itu mustahil disebut welder profesional apabila dia tidak mampu ataupun tidak menguasai WPS. Karena ini adalah rambu-rambu kita dalam bekerja ataupun dalam hal melaksanakan pengelasan. Di bidang pengelasan ini tentunya ini harus berdasarkan WPS. WPS ini sangat penting, itu Welding Procedure Specification. Nah, ini sangat penting diketahui. Selanjutnya yang terakhir adalah siswa harus mampu memeriksa dan mengetahui kerusakan material. Nah, kerusakan material di sini artinya kerusakan logam setelah pengelasan. Ya, kita ketahui bahwasanya pengelasan itu adalah proses menyambung material dengan menggunakan panas ataupun menggunakan proses metalurgi, sehingga sedikit banyaknya akan mempengaruhi ataupun merubah struktur dari logam tersebut. Nah, sehingga banyak hal-hal kerusakan logam yang harus kita ketahui. Tentunya bagaimana cara mencegah agar kerusakan tersebut dapat ditolerir atau juga dapat diminimalisir, sehingga kualitas dari produk tersebut dapat sesuai dengan WPS tadi juga, artinya sesuai dengan kebutuhan pasar dan sesuai dengan standar. Nah, demikian Bapak rasa pertemuan kita pada tahap pengenalan ini. Jadi di sini tadi Bapak jelaskan tentang apa sih mutu pengelasan itu, ya. Dan ini akan kita pelajari lebih lanjut nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Apabila nanti siswa sekalian ada yang ingin ditanyakan, silahkan di chat pada kolom komentar di bawah channel YouTube Bapak ini. Apabila ada yang ingin disampaikan, silahkan disampaikan. Dan kemudian
Boleh juga kita sharing nanti melalui link lainnya ya. Bisa nanti sharing melalui WhatsApp dari Bapak sebagainya. Oke, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya di minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.